Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen bimbingan karir Mistika Febriani MPD dan yang kami hormati teman-teman kelas D BKPI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, dan tidak lupa juga salawat serta salam kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Talisa Feblia yang akan berperan sebagai moderator, beserta 3 orang anggota kelompok saya, yaitu Ena Pepitia, Rahma Salsabila, dan Siti Safira. Topik materi yang akan kita bahas yaitu dengan judul Teori Tipe Myers-Briggs. Baiklah, marilah sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Teori Myers-Briggs. Teori ini berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi, menyadari peristiwa, orang, objek, atau ide. Individu merasakan informasi ini, kemudian individu harus memutuskan atau membuat kesimpulan tentang peristiwa, orang, objek, atau ide yang diamati. Dalam melakukannya, individu menilai peristiwa dan ide-ide yang telah dirasakan. Menurut Myers, sebagian besar aktivitas mental individu dikhususkan untuk memahami dan atau menilai. Misalnya, ketika seseorang remaja menonton film, dia mengambil informasi atau mempersepsikan dan kemudian membuat keputusan tentang film itu, apakah itu disukai, dihargai, informatif, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah penilaian persepsi dari manusia atau individu. Selanjutnya yaitu individu yang ekstrovert. Seringkali suka mengambil tindakan. Mereka ingin bekerja dengan orang lain dengan berbicara dan berinteraksi. Mereka juga lebih suka berbicara langsung dengan individu daripada menulis memo. Menjadi aktif secara verbal dan fisik adalah penting bagi mereka. Sebaliknya, individu yang introvert itu senang berpikir. Mereka mungkin suka menyelesaikan masalah atau berpikir lama sebelum bertindak berdasarkan pengalaman mereka. Mereka juga mungkin lebih pendiam daripada ekstrovert, bukan karena malu tapi karena membutuhkan waktu untuk berpikir. Selanjutnya kombinasi 16. Dalam manual ekstensif mereka mengingatkan bahwa di definisi tipe tidak harus memahami secara harfiah. Mereka menggambarkan karakteristik umum individu yang termasuk dalam 16 tipe, yaitu ada ISTI, ISFI, INFI, INTI, ISTP, ISFP, SFP, SEG, INFP, INTP, NTP, STP, STI, NFP, NFI, NTI, di mana ke-16 itu terdiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk keterangan dari ke-16 tipe ini, yang pertama ekstrovert itu ada A dan introvert itu ada 1. Yang pendengarannya ada S dan intuisi itu ada N. Berpikir itu T, perasaan itu ada F. Sedangkan penilaian itu J dan persepsi itu adalah P. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Meskipun umumnya tidak dianggap sebagai teori pengembangan karir, indikator tipe Myers-Briggs telah digunakan seperti itu oleh banyak konselor. Fokusnya yang luas adalah pada cara orang memandang dan menilai dunia, serta 2 cara berbeda dalam menilai, berpikir, dan merasa. Individu harus menggunakan fungsi persepsi dan penilaian berkali-kali sepanjang hari. Selain itu, mereka mungkin berurusan dengan dunia ide dalam diri mereka, versi intro, dan seringkali dengan dunia luar orang tersebut atau objek tersebut, versi ekstra. Lalu ada extrovert dan introvert. Apa sih extrovert dan introvert? Jung and Myers mengemukakan istilah introversi dan ekstraversi merujuk untuk bagaimana satu kesatuan di mana hal tersebut mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan melihat dunia. Introversi pada minat seseorang di dunia batinnya, sebaliknya ekstraversi mengacu pada dunia inter dan penilaian di dunia luar. Bagi seorang introvert, penggunaan persepsi dan dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang dan objek lain adalah penting.
Jelas baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan dalam. Bedanya, introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Jadi, kesimpulannya, dalam tipologi Myers-Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi penilaian dan ekstraversi introversi. Nah, bagian selanjutnya ini berkaitan dengan bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan kemudian membuat penilaian atau keputusan tentang pengamatan mereka. Kemudian hal ini dapat dikaitkan dengan pandangan individu tentang dunia yang berfokus pada dunia luar atau ekstraversi, atau pada dunia batin biasa disebut introversi. Nah, ini dapat dilihat sebagai pola preferensi cara berbeda yang dipilih individu untuk membuat keputusan dan pilihan. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan serta dapat menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 4. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat konselor.